Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumidin la raiba fih, amma ba'd. Saudaraku yang kucintai karena Allah, kali ini insyaallah kita akan membaca risalah Jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin. Dari risalah Kutitip Bingkisan Hati ini untukmu. Saudaraku yang kucintai karena Allah, semoga Allah mencintaiku dan mencintaimu. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat lepas dari kebutuhan terhadap orang lain. Sejak dilahirkan hingga masuk liang lahat, kebutuhan terhadap lingkungan hidup secara sosial pun tak terelakkan dan tak dapat dibungkiri menjadi salah satu kebutuhan lahir dan batin. Maka memilih lingkungan hidup yang baik dan nyaman adalah dambaan setiap orang yang memiliki fitrah yang baik lagi murni. Dan hal ini dimulai dari memilih teman. Ya, teman. Teman adalah satuan terkecil dari sebuah interaksi sosial. Pengaruh teman sangatlah besar bagi seorang secara langsung ataupun tidak langsung, hingga menjadi panutan dalam hal kebaikan ataupun keburukan. Karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati dalam bergaul. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah wahai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi saja. Memilih teman itu sangatlah penting bagi agama seseorang. Sampai-sampai Nabi SAW berpesan kepada umatnya, innama masalul jalisis salihi wal jalisis sawi kahamilil miski wa nafihil khir. Bahwasanya perumpamaan teman yang baik dan buruk itu seperti penjual minyak wangi, parfum dan pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma ayyatabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi ya, bisa jadi ia memberimu ya, wangian, atau engkau mendapat membelinya darinya, atau engkau minimalnya mencium aroma wangi dari dirinya. Wa nafikhul qir, adapun pandai besi, imma ayyuhriqas yabaka, bisa jadi dia membakar pakaianmu, wa imma an tajida rihan khabisah, atau bisa jadi engkau mendapati darinya aroma yang tidak sedap. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama teman akrabnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman dekatnya, teman akrabnya. Dan seseorang itu semakin banyak kesesuaian dan kecocokan dengan orang lain, maka akan terjalin sebuah ikatan pertemanan, bahkan akan membentuk komunitasnya, karena memiliki hati yang sama, condong yang sama. Dan termasuk sunnatullah yang pasti, seorang yang baik akan berteman dengan orang yang baik dan akan langgeng pertemanannya. Begitulah orang yang jelek, perangainya mereka akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sama dengan perangai mereka. Nabi SAW mengatakan, an-nasu ma'adinu kama'adini fiddati wadh-dhahab, manusia itu bagaikan tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam, yang paling baik di antara mereka pada zaman jahiliyah maka terbaik dalam Islam. Idza faqihu, ya, selama ya, apabila dia paham akan agama Islam ini. Dulunya jahiliyah terbaik, kemudian masuk Islam,
dengan kebaikan pula. Ini yang terbaik. Wal arwahu junudun mujannadah. Dan ruh itu, jiwa itu adalah bagaikan sekelompok pasukan, ya, yang saling mengenal, ya. Fama ta'arafa minha talafa. Bila saling mengenal maka mereka akan rukun, ya, berkumpul. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan bila saling mengingkari maka mereka akan berselisih. Di sini Rasul memberikan perumpamaan bahwasanya, ya, teman itu bagaikan roh, ya, yang saling mengenal. Semakin banyak kecocokan maka semakin langgeng, semakin dekat, ya, saling merindukan untuk bersua kembali. Dan begitu pula dengan teman yang buruk, ya, sama. Dan kelak pada hari kiamat seorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang mencintai suatu kaum tetapi ia tidak bertemu dengan mereka? Maka beliau menjawab SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya teman yang baik dan teman yang buruk akan senantiasa memberikan pengaruh. Kalau tidak kebaikan, tentunya kejelekan. Dan itu abadi, ya, terus menerus sampai tegaknya hari kiamat. Maka bertemanlah dengan siapa saja yang engkau akan berkumpul dengan mereka di surga kelak. Dan janganlah engkau berteman dekat dengan orang-orang yang menyebabkan penyesalan engkau di dunia dan berubah menjadi permusuhan di akhirat, ya, hingga masuk ke dalam neraka saling mengingkari. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla membawakan gambaran keadaan pada hari kiamat tentang pertemanan. Semisal dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu, ini pada hari kiamat, orang yang zalim itu menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, ya, bersama para utusan itu, bersama Nabi SAW. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku, kata orang-orang zalim pada hari kiamat kelak. Kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya temanku itu telah menyesatkanku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya, mereka sekedar menyesatkan, setelah itu ditinggal. Dan Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu, ya, saling berbantah-bantahan, saling mengingkari, ya, saling melemparkan kesalahan, dan itu tiada berguna. Lantas siapakah yang layak untuk kita menjadikan teman dekat? Saudaraku yang aku cintai karena Allah, semoga Allah membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Yang ingin ku sampaikan kepadamu adalah cari dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang pantas untuk kita jadikan teman akrab. Siapakah mereka? Kami sebutkan yang pertama, hendaknya dia seorang mukmin, orang yang beriman. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi SAW juga mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha aiban aslaha. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya. Apabila ia melihat pada saudaranya aib, maka ia akan memperbaikinya. Ya, jadi seorang mukmin cirinya, ya, bukan untuk mengumbar kesalahan saudaranya, ya, lagi membongkar di hadapan khalayak umum di sosial media.
Ini tidak dilakukan. Dan Nabi SAW juga mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. Yakufu alaihi doi'atah, yang ini akan menjaga kekayaannya, hartanya. Wa yahutuhu min waraihi, dan menjaga kehormatannya tatkala saudaranya mukmin lainnya tidak ada pada hadapannya. Ya, saling menjaga kehormatan. Ini sangat penting ya ikhwah. Mulai pudar, apalagi dengan ya, infotainment, ya, gosip-gosip itu merusak ya, kehormatan seorang muslim mukmin. Dan Nabi SAW juga dalam hal ini pernah mengatakan, la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala yaqul ta'amaka illa taqi, dan janganlah memakan hidanganmu kecuali orang yang bertakwa. Yang kedua, hendaknya kita mencari teman yang bertakwa. Karena Allah Azza wa Jalla firman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab ya, pada hari itu ya, pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kita mungkin bersaudara, kemudian saling mencintai karena Allah. Ya, jangan sampai kemudian di suatu hari ternyata di hari kiamat kita menjadi musuh mereka atau mereka menjadi musuh kita. Nah, karena kita hendaknya memilih teman yang bertakwa. Dan Allah melarang ya, kita sekedar duduk-duduk bersama orang-orang yang jahil, ya, jahil terhadap Islam. Semisal orang kafir, musyrikin, munafikin, ya, ahli bid'ah, dan siapa saja yang terang-terang memusuhi Islam dan muslimin. Nah, Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairih. Ya, hingga mereka ya, bicarakan pembicaraan yang lainnya. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu ya, sesudah teringat akan larangan hal ini. Nah, surat Al-An'am. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mencari teman yang munib, yang mudah kembali kepada Allah, yang mudah hatinya rujuk kepada kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ini jelas dalam surat Luqman. Kemudian yang keempat adalah penyayang, yang saling berkasih sayang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya di suatu kampung. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala. Lalu Allah ya mengawasi perjalanannya dan mengutus seorang malaikat. Ketika sampai kepadanya, sang malaikat bertanya, aina turidu, hendak kemana engkau? Qala, orang itu menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, aku hendak mengunjungi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat itu mengatakan, halaka alaihi min ni'matin tarabbuha, apakah ada kenikmatan yang engkau ingin kembangkan dari perjalananmu itu? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Tidak ada, hanya saja aku mencintai karena Allah azza wa jal. Maka malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi,
dan bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, peduli, ya, memiliki empati. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Faqala rajul, berkata seorang sahabat, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Wahai Rasulullah, ya, aku bisa menolong saudaraku yang dizalimi. Bagaimana menurut engkau apabila ia berbuat zalim? Bagaimana caranya aku menolongnya? Maka beliau mengatakan, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Engkau tahan atau cegah ia berbuat zalim, itulah menolongnya. Itulah bentuk pertolongan kepada orang yang, ya, berbuat zalim. Yang keenam, ya, seorang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, auliyaullahi alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah itu, ya, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang apabila dilihat, niscaya mereka akan mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Ya, yang pertama karena hartanya, kekayaannya. Kemudian yang kedua keturunannya. Ketiga kecantikannya, dan keempat agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Dan Nabi SAW juga mengatakan, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang meminang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Apabila kalian, ya, tidak melakukannya, tidak menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang menyebar. Mungkin kau bertanya, apa hubungannya antara mencari teman dengan menikah? Ya, tentu saja tidak, saudaraku, karena pertemanan yang sangat terbuka dan tak mungkin ditutupi dari kekurangan selama-lamanya, akan bertahan untuk menyembunyikan jati dirinya, ya, adalah pertemanan dalam berumah tangga. Oleh karena dekatnya pertemanan, pertalian antara suami dan istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpesan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pertemanan antara suami istri, hendaknya beliau berpesan, hendaknya seseorang memilih yang terbaik, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, karena itulah yang kekal abadi, ya, yang dapat dinikmati oleh seorang muslim terhadap saudaranya, yang paling memberikan manfaat, ya, daripada sekedar harta, kecantikan ataupun nasab. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.